Kita lanjutkan sedikit pembahasannya, yaitu kita akan kupas zikir setelah salam, dan juga nanti kita akan praktekkan wudu. Nanti sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita nggak bisa rinci. Anak akan singgungkan langsung prakteknya dan beberapa poin-poin kekeliruan di dalam wudu, yang insya Allah nanti juga ada hadiah. Nih hadiahnya cukup banyak kan, lumayan ya. Insya Allah akan nanti buat beberapa pertanyaan. Ini diperhatikan banyak pertanyaannya. Ya, setelah kita salat, maka di antara salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berzikir, yaitu al-azkaru ba'da salat, zikir-zikir yang dibaca setelah salat. Zikir yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca setelah salat itu sebenarnya ringkas, tidak banyak, tapi kebalikan di masyarakat kita jadi banyak banget. Makanya nanti kita akan melihat bacaan-bacaan yang dibaca di masyarakat kita setelah salat ini, itu mayoritasnya itu riwayatnya nggak ada sama sekali. Kalau antum tadi lihat Nabi itu gerakan bacaan salat semua sampai kepada kita riwayatnya, sama juga dengan zikir yang beliau baca Sallallahu Alaihi Wasallam selesai salat. Mari coba kita lihat. Yang pertama, lihat Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar, beliau berkata ajma'ul ulama ala istihbab dzikri ba'da salah. Para ulama bersepakat bahwa zikir setelah salat adalah sesuatu yang dianjurkan. Wa ja'at fihi haditsu katsiratun sahihatun fi anwa'in minhu mutaaddidah. Hal ini ditunjukkan dalam banyak hadis yang sahih dengan corak zikir yang beragam. Jadi ijma' para ulama. Lalu pertanyaannya, zikir apa yang Nabi baca selesai salat? Lihat akhi, kita langsung dapat berita dari istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan pembantu beliau, yaitu Thauban radhiyallahu anhu. Ini yang langsung cerita istri beliau dan pembantu beliau, orang-orang yang sangat dekat dengan beliau. Maka pertama, sebagaimana diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu, apa kata Thauban? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salati istaghfara thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat akhi, kalau antum baca hadis yang bilangnya kana, itu biasanya mengucapkan sahabat. Kalimat kana dalam ilmu nahwu disebut ismu fi'lun naqis, tarfa'ul isma wa tansibul khabar, disebut dengan fi'l naqis. Makna kalau kalimat itu kana adalah al-mulazamatu wal istimrar, yaitu sesuatu yang Nabi sering dan rutin lakukan. Itu kalau kalimat yang dimulai dari kana. Makanya nanti kalau antum pelajari adatun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kebiasaan-kebiasaan Nabi, maka seringkali dimulai dari kalimat kana. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammuna fi tana'uli wa tarajjuli fi sya'ni kulli. Nabi itu biasa menggunakan tangan kanan. Itu. Nah, kalimat itu selalu sering pakai kana. Ini menunjukkan al-mulazamah wal istimrar, terus menerus. Makanya kalau biasanya diterjemahkan biasanya Nabi, yang lebih tepat sebenarnya biasa atau kebiasaan Nabi kalau selesai salat, maka beliau membaca istighfar 3 kali. Ini kata Thauban. Coba antum lihat akhi, gimana seriusnya para sahabat itu agar mengetahui seperti apa yang Nabi baca. Lapas istighfar itu banyak dari Al-Quran maupun Sunnah, macam-macam lapasnya. Tapi para perawi hadis agar tidak keliru antara apa yang Nabi baca istighfar selesai salat dan apa yang isinya istighfar yang dibaca di berbagai macam kondisi, mereka pun bertanya. Lihat, Al-Walid bin Muslim, salah satu perawi hadis ini, berkata kepada perawi di atasnya itu Imam Al-Auza'i, qultu li Al-Auza'i, aku berkata kepada Al-Auza'i, kaifal istighfar,
bagaimana redaksi istighfarnya. Maka kata oleh Zaid qala taqul, hendalah kamu membaca astaghfirullah, astaghfirullah. Al-Auza'i berkata di sini 2 kali astaghfirullahnya, tapi riwayatnya dibilang 3 kali. Nah makanya hal penting yang perlu ingat adalah lafaz istighfar yang Nabi baca selesai salat bunyinya adalah astaghfirullah, astaghfirullah. Ini yang langsung beliau baca selesai salat. Tidak kita dapatkan Nabi itu selesai salat mengatakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak kita dapatkan. Itulah. Apalagi Nabi baca macam-macam. Baru selesai itu beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali ikram. Boleh pakai ya, boleh pakai tidak. Tabarakta dzal jalali ikram atau ya dzal ikram. Dua-duanya ada riwayat. Nah lalu antum buka di halaman 350. Selama ini kan masyarakat kita baca istighfarnya aja macam-macam. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat wa limasakhina wa macam disebut macam-macam tuh. Padahal Nabi cuma baca istighfar aja. Baru selesai itu beliau baca Allahumma antas salam, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal. Kok kita ada tambahannya? Wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata daras salam. Kata Imam Al-Jazari, tambahan ini tidak memiliki dasar dan ini hanya tambahan dari para tukang cerita. Coba sering dibaca ini kan di masyarakat kita. Jadi makanya udah cukup baca itu, baru selesai itu kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'udzal jaddi minkal jadd. Nah adapun ketika kita salat maghrib dengan subuh, ketika masih posisi kaki duduk tasyahud akhir, baru kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Ini hanya dibaca di waktu subuh dan maghrib. Kita akan mendapatkan 6 kebaikan, dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan, diangkat 10 derajat, terhindar dari gangguan yang dibenci hari itu, dijaga dari gangguan setan, dan tidak ada dosa yang mencelakainya kecuali dosa syirik. Tapi masyarakat kita seringkali baca semuanya waktunya, gitu kan. Lalu selanjutnya antum bisa baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lalu antum silahkan baca ayat kursi, lalu baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Untuk salat maghrib dengan subuh itu 3 kali, untuk yang selainnya itu dibaca sekali. Baru kita baca subhanallah. Nah, nasinggung kan antum dizikirin akhi. Zikir subhanallah. Allahu Akbar. Selama ini kan kita baca berapa kali ini? 3. Lalu dilengkapi 100 kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Di sini tidak ada video ini. Langsung wa huwa ala kulli syai'in. Apa utamanya? Apa utamanya? Hah? Ya Allah, ini diampuni dosanya walaupun sebanyak itu ya. Jika dikenap 100. Ingat, Nabi cuma suruh baca subhanallah 3 kali.
Tidak ada riwayat dibaca ila ya Rabbi subhanallah. Kita itu nih baca subhanallah ditambah alhamdulillah ini. Tidak ada riwayat. Langsung ada baca subhanallah. Tapi bacanya pelan. Jangan dari luar. Nah, zikir ini artinya zikir selesai sholat ini ada juga cara membacanya. Kebanyakan antum tahu di masa bicara. Kalau yang ini ingat poin penting yang ingat di sini. Jika ada yang mengajarkan zikir secara jumlah lebih dari 100, secara jumlah lebih dari 100, kesepakatan seluruh ulama dan hadis mengatakan pasti ada sepakat. Pasti ada sepakat. Nah zikir ini yang tujuh, salah satu yang paling besar keutamaannya, nanti harus gabungkan tiga-tiganya. Jadi kita baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kalau antum baca dia 33 kali, setiap kali selesai sholat, baik sholat sunnah maupun wajib, itu pahalanya setara dengan haji umrah bin asyara. Dilihat dalam Al-Bukhari dan dari Al-Quran dan hadis ini betapa benar. Jadi aku harus gabungkan dengan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 33 kali. Atau anda pakai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dibaca 25 kali. Ada sebenarnya itu. Kalau lagi malas, subhanallah 10, alhamdulillah 10, alhamdulillah 10. Atau subhanallah 11, alhamdulillah 11, alhamdulillah 11. Yang ada bentuknya hanya yang 33 kali. Atau anda bisa baca subhanallah 30, Allah Akbar 34, subhanallah alhamdulillah 33. Maka yang ini pada sebenarnya. Tapi kalau yang ini digabungkan tiga-tiganya itu hanya 30. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar dibaca sebanyak 33 kali. Lalu tidak itu hanya pada ini. Pada saat yang haji umrah tidak ada salat. Lalu baru selesai salat subuh kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ini zikir selesai salat subuh, bukan termasuk zikir pagi petang. Kebanyakan kadang dimasukkan ke zikir pagi petang. Nah lalu selesai zikir ini, ya udah, nanti sudah selesai salat. Tidak ada satupun riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengangkat tangan berdoa selesai salat wajib. Tidak ada dapatkan satupun riwayat. Sementara tempat-tempat berzikir secara tempat dan waktu 36 tempat itu sampai kepada kita riwayatnya belum mengangkat. Mengangkat tangan termasuk salah satu penyebab doa dia dan mengangkat tangan. Maksud sebabnya, tapi selesai salat tidak riwayat. Nabi selesai salat sudah. Kalau anda nanti mau lihat di mana format Nabi selesai salat, selesai zikir jamaah, anda bukan maksudnya sahih di Bulughul Maram. Itu dijelaskan. Nabi itu kalau selesai salat, beliau selesai zikir, lalu pernah beliau buka salat zuhur, doa beliau salat doa, terus dulu di pojok masjid. Ada orang pulang. Jadi tidak pernah ada riwayat beliau memimpin zikir selesai salat. Bagaimana cara dilakukan di masyarakat? Nah inilah gambaran dari sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang ditanyakan silakan, kalau enggak anda nanya. Ada yang ditanyain dulu? Silakan. Oke. Masalah larangan membaca Al-Quran ketika sujud, akhi. Kalau dia baca Al-Qur'annya itu udah sepakat dilarang berdasarkan hadis tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raqi'an aw sajidan." Sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Fa ammar ruku fa'azzimu fihi Rabb azza wa jalla. Adapun di waktu ruku maka agungkanlah Rabb azza wa jalla. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajabu lakum.
Adapun di waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa. Faqamina istajabu lakum, maka doa kalian itu lebih pantas diijabah. Nah, lalu yang jadi pertanyaannya adalah, apakah doa yang dari Al-Quran itu juga dilarang sebagaimana dilarang membaca Al-Quran? Maka di antara ahli ilmu menjelaskan bahwa kalau kita membaca doa itu tidak membaca Al-Quran, karena kita membaca doa. Bagi mereka yang berpendapat seperti gini, silahkan membaca doa yang dari Al-Quran, karena saat itu bukan lagi membaca Al-Quran, tapi membaca doa, karena di waktu sujud adalah momen berdoa. Lalu di antara ahli ilmu menjelaskan ditakwil, kalimat Rabbana itu antum bisa ganti dengan kalimat Allahumma. Jadi kalau antum baca Rabbana atina, maka bacaannya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu. Lalu apakah ketika sujud boleh pakai bahasa Indonesia? Ini pun perbedaan pendapat. Untuk keluar dari perbedaan pendapat, antum bahasa Arab aja. Hafal doa yang dari Al-Quran. Kalau enggak hafal semuanya, pakai sapu jagat. Enggak hafal lagi, keterlaluan. Gitu. Ya. Pertanyaannya, siapa yang paling berhak berada di belakang imam? Yang paling ngerti. Karena Nabi sudah jelaskan kriterianya. Liyali minkum ulin nuha, yang di belakangku yang ngerti, terutama mereka-mereka yang bagus bacaannya dan ngerti kalau imam terjadi masalah. Ini enggak nanti imam batal di belakang ditarik-tarikan gitu, repot juga gitu. Yang paling ngerti ya, itu paling bagus bacaannya itu. Iya. Lalu ada pertanyaan, ketika salat berjamaah bersama imam, setelah membaca surat imam langsung sujud tanpa didahului ruku. Kemudian di akhir salat sebelum salam imam sujud sahwi, kemudian salam, maka yang melakukan gini salatnya batal semua. Ini imamnya nggak ngerti rukun ini. Kalau kita tinggalkan rukun, akhi, nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ini enggak ruku. Kalau antum lupa, nih contoh, antum lupa rukun salat, misalnya lupa baca Al-Fatihah, lupa sujud yang kedua. Apabila kita belum berpindah rukun, misalnya nih lagi berdiri, tahu-tahu antum baca surat, ragu, tadi udah baca Al-Fatihah belum? Langsung baca Al-Fatihah. Kalau masih berdiri belum berpindah rukun, maka langsung ambil rukun yang enggak. Kalau antum ruku itu, atau misalnya sujud belum genap ruku, turun sujud, antum ingat belum ruku, langsung ruku. Tapi kalau udah berpindah rukun, maka rakaat yang tadi batal. Ngerti apa bingung? Rakaat yang tadi batal. Contoh, di rakaat kedua antum lupa ruku, tahu-tahu langsung sujud, maka bangkit berdiri, baru antum dihitung dapat satu rakaat. Intinya rakaat yang tadi kurang rukun itu dihitung batal. Antum tinggal kembaliin salatnya itu berapa kurangnya. Gitu. Nah ini kalau yang ketinggalan itu adalah rukun. Ini repot nih kalau imam gak ngerti gitu kan. Saat menguap atau ngantuk, maka yang wajib menutup mulut, tidur disuruh. Lalu bagaimana dalam kondisi saat ruku? Intinya kalau kita ruku, nguap, Nabi SAW sabdakan kepada kita, at-tatha'ubu minasyaitan, menguap itu dari syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyakzim mastata'ah, jika salah seorang di antara kalian menguap, tahan semampunya. Dan Nabi menahan dengan tangan beliau. Intinya kita bisa menahan dengan tangan untuk kita menguap, tapi salat kita itu enggak batal. Ya. Mana yang lebih tepat, menggerakkan jari dari awal tasyahud, akhir, atau ketika berdoa sebelum salam? Masalah menggerakkan jari ini, akhi, pertama ada menggerakkan seperti Syalbani rahimahullah mengatakan menggerakkan itu dari awal.
Ada juga yang berpendapat karena hadisnya mengatakan yuharrikuha yad'u biha. Beliau menggerakkannya sambil berdoa, maka ambil yang pas doa aja. Saya Muhammad SAW menjelaskan kapan doanya dari Allahumma salli ala Muhammad seterusnya. Kita gerakkan di setiap kali kita berdoa. Ya. Ini mana-mana pertanyaannya. Ketika sholat jahar, kapan makmum baca Al-Fatihah? Ini juga salah satu ikhtilafnya. Bagi mereka yang mengatakan wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum, kapan membaca Al-Fatihah? Ini pun perbedaan pendapat. Gitu. Ada yang mengatakan dibaca setelah imam membaca Al-Fatihah. Ada yang mengatakan mengikuti imam membacanya. Yaitu misalnya imam setelah imam alhamdulillahirabbil dia ikut membacanya. Nah, ada yang mengatakan juga pendapatnya cukup didengar kalau sholat jariyah. Ini perbedaan pendapat akhir terkait dengan ini. Yang mengatakan wajib pun berbeda pendapat kapan membacanya. Gitu. Paling aman kalau antum termasuk yang wajib mengatakan lebih baik dibaca setelah imam membaca Al-Fatihah. Tapi ada perintah lain juga, kita disuruh dengerin baca Al-Qur'an gitu kan. Nah, ini yang menjadikan terjadinya perbedaan pendapat terkait dengan perkara ini. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil jalan tengah. Apa kata beliau? Kalau imamnya lagi baca, dengerin. Itu kecuali di rakaat ketiga dan keempat, maka makmum itu tetap membaca Al-Fatihah. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ini terjadi perbedaan pendapat dalam perkara ini juga. Ini yang mana-mana pertanyaannya nih? Hah? Bolehkah niat salat sunnah digabung, misalnya tahiyatul masjid qabliyah? Boleh. Jadi menggabungkan beberapa salat sunnah itu dibolehkan. Qabliyah tahiyatul masjid, lalu diantaranya duha, wudu. Nah, kalau antum masuk masjid belum tahiyatul masjid, belum salat sunnah wudu, udah azan atau belum qabliyah, lakukan qabliyah, yang lain tergantikan. Tapi kalau antum sholat tahiyatul masjid belum qabliyah, qabliyah enggak tergantikan. Jadi niatkan, bisa digabungkan kuncinya. Bisa digabungkan niat kita. Ya. Makmum baca salam, setelah imam selesai baca salam yang kedua atau salam pertama? Yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah. Maka makmum itu mengikuti imam adalah ketika imam ke kiri. Jadi ketika imam ke kiri baru makmum itu ke kanan. Ya udah, kita buat pertanyaan biar ini cepat habis bukunya. Ya, siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Ada yang mau jawab? Kalau anak gini pertanyaan jadi gampang. Ada yang berani? Angkat tangan dulu. Ada yang berani angkat tangan dulu? Ada yang berani nggak? Pada nggak berani. Ya justru kalau antum berani angkat tangan, anda kasih pertanyaan gampang, akhi. Ada yang berani? Hah? Siapa? Ini ada apa nih? Oh, kita ambil bukunya dulu ya. Nah. Ini ada PK wanita. Ini dulu nih. Ada yang mau jawab? Ya Allah, pada nggak berani gitu. Ada yang mau jawab nggak? Enak kasih pertanyaan gampang loh. Nah. Nggak ada. Ya, pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Sebutkan 3 syarat sah sholat. Nah, jawab Pak. Terus? Terus? Syarat sahnya apa? Menjalankan rukun. Yang pertama apa? Berwudu. Terus kedua? Mendapat aurat. Yang ketiga apa Pak? Menghadap kiblat. Ya Pak. Silakan. Nah, ini lebih gede nih.
Oh ya, kita mulai yang gede ya. Jadi pertanyaannya lebih gede juga. Nah ini nih, siapa yang mau ini? Silakan, siapa yang mau? Hah? Ya mau dijawab pertanyaannya dengan siapa yang mau jawab? Hah? Siapa? Ada? Coba, Pak. Baca tasyahud. Ya. Ya. Tasyahud, Pak. Ulangi. Siapa nenek udah yang depan dulu. Coba. Coba baca Pak. Ini yang depan dulu akhir. Udah ada Pak. Antum akhir. Antum baca selain tasyahudnya. Ulangi, coba ulangi. Jangan grogi. Apa? Antum mau baca coba. Kayaknya lapas antum keliru nih akhir. Coba tasyahud antum baca yang mana? Tasyahud yang antum baca yang mana? Coba diulangin. Asbas salawat wa thayyibat. Antum keliru nih. Wassalawat wa thayyibat. Kalau antum grogi nih. Siapa yang mau baca nih? Coba akhir. Udah tasyahud aja. Dapat lagi. Dapat. Nah. Iya. Nah, ini lebih gede lagi bukunya. Dapat. Siapa yang mau ini nih? Sudah. Siapa yang mau? Ini dulu ngangkat. Ya. Bacain salawat deh. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Karena udah yang ini sekarang. Siapa? Ayo. Siapa? Oke. Sebutkan 3 rukun salat. Terus. Yang lainnya coba. Ada? Ruku terus? Tasyahud awal rukun apa ini? Tasyahud akhir. Jadi sekali lagi ulangi. Mana yang rukun? Terus? Terus? Baca salam pertama bukan rukun akhir. Salamnya rukun. Itu. Baca salamnya rukun. Tapi kalau bacanya ke kanannya adalah salamnya rukun ya. Baca salamnya. Jadi Al-Fatihah antum lupain. Oke, akhir Anda ini. Yang ini siapa nih untuk istrinya nih? Antum yang belum nikah. Siapa yang belum nikah? Coba. Yang belum nikah. Yang belum nikah coba. Kita ini yang belum nikah. Iya. Yang belum nikah siapa? Coba yang belum nikah ya. Siapa dulu angkat tangan nih? Oh ya ini ya. Itu. Apa bacain salah satu doa ul istiftah. Antum hafal yang mana? Iftitah. Antum baca doa iftitah yang mana? Ulangi, coba ulangi. Jangan bilang akbar kabira, akhi. Ulang lanjut. Udah sampai sini. Ya ini persiapan untuk menikah. Nah ini, ayo insyaallah. Nah ini siapa lagi? Ini kita cari yang mana nih? Nah ini yang lebih hadap. Ini laukana khairan lasabaquna ilaih. Siapa? Antum. Ya. Sebutkan wajib salat.
Tiga aja. Satu, wajib. Wajib sholat. Al-Fatihah wajib apa rukun? Rukun. Nah, salam ke kanan. Terus tasyahud awal. Apa lagi? Hah? Apa? Baca apa? Baca doa ruku ya, pas. Nah, ini bagi antum yang menghafal Quran nih. Siapa? Pada nggak berani ngapal gitu. Kayak akhirnya salah. Bacain doa duduk antara dua sujud. Hafal nggak? Doa duduk antara dua sujud. Iya terserah pilih kan. Ya banyak. Ya dia tinggal pilih yang pendek gitu kan. Oke. Nah kita cari yang muda dulu nih, yang muda yang belum nikah. Siapa? Itu yang dulu angkat tangan nih. Apa keutamaan zikir kalau digabungkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar dibaca tiga-tiga? Digabungkan tiga-tiga loh. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Apa keutamaannya? Kurang tepat. Antum apa? Siapa dulu angkat tangan? Apa lagi satu? Sedekah. Aduh. Ingat kalau digabungkan. Ini akhir. Masih ada? Akhir. Siapa lagi? Ini masalah salat tarawih. Siapa? Siapa? Bagian belakang. Udah. Poin-poin apa yang kita ingat kalau sujud? Ada ingat? Apa? Akhi, satu. Gimana? Apa kata? Gimana? Gimana apa? Kenikmatan. Ada yang tahu tadi anak buat siapa? Poin-poin yang penting untuk anda ingat ketika sujud apa? Ada? Mana? Apa Pak? Satu. Yang pertama, keluarnya dari 7 titik. Poin-poin, bukan sujudnya. Apa yang harus antum ingat ketika antum paling dekat sujud? Apa sih? Ya dan? Waktu paling dekat dengan Allah. Yang kedua? Yang kedua, waktu sujudnya apa lagi? Apa? Ingat kalau antum sujud, apa yang harus antum rasakan dan ingat? Tadi dekat dengan Allah. Satu lagi apa? Yang antum lupain. Itu ternyata. Itu. Ini siapa? Dia mana mau dikasih gitu? Iya. Coba yang apa? Terus apa lagi Pak? Yang kedua, kalau bisa dua anda kasih nih. Tadi udah dia do. Satu lagi. Ini benar potong-potong ya Pak. Gak bisa dipotong ini. Gak bisa dipotong ini. Nggak ada. Ada. Sekarang yang lain coba. Angkat tangan siapa lagi? Udah. Itu. Enggak. Jawab itu. Enggak. Kita ulangin pertanyaannya nih. Kita ulang pertanyaan. Sedikit tadi kan. Siapa lagi? Coba pertanyaannya. Sebutkan 3 atau 4 agar posisi ruku kita itu dikatakan tepat. Silakan. 1, lurus. 2, apa yang lurus? Apa? Pondong lurus. Kedua? Ya, terus? Terus? Apa?
Cakir mencekram. Iya, oke. Ini silakan. Ada. Yang terakhir, akhi. Siapa yang mau jawab? Ini pertanyaannya paling gampang. Ini dah kan? Udah. Udah, ya. Karena paling gampang. Sebutkan doa ruku. Iya. Ulangi. Sudah. Silakan. Ya udah, kita akan praktek wudu ya. Biar cukup waktu. Minta bawa ya. Coba ada itu kan. Sobekin. Enggak. Ya ini. Anda minta ini dibawa ke depan. Ada ini dipindahin. Anda di atas sana. Oh iya. Ada lubangnya tadi? Ada sedotan enggak ada? Ada juga sedotan. Ini jangan enggak, ini masih biar keluar. Enggak di sini. Dia satunya. Gedean lubangnya. Ya, wudu termasuk salah satu di antara rukun Islam. Belum kita di antara bab wudu ini, kebanyakan masyarakat kita diajarkan hadis yang keliru. Yang soalnya hadis itu juga disampaikan kepada kita. Ini unik. Dan kalau berbicara tentang orang begini, kita itu termasuk di antara kaum muslim yang paling boros kalau orang Indonesia itu kalau kebanyakan kita kalau di bawahnya kita uduk, selesai uduk penuh sudah benar apa? Kita itu kalau airnya nggak gede nggak apa harus maksa begini. Nanti kita akan coba dulu yang segini nanti hanya panas tidak setengah yang tepat. Kalau antum udah ke bawah sampai ke ujung nanti. Ya, nah sebelum itu riwayat yang sampai kepada kita. Anda singkat aja ya, karena kalau antum berikan nanti baca dulu. Pertama, hilangkan semua perkara yang dijadikan air wudhu tidak sampai ke tempat yang betul. Seperti cat, kutek, sejenisnya harus dihilangkan. Kalau antum ada yang ingin kuat apa itu, usahakan dilakukan. Itulah. Yang kedua, kita lihat di mana kita perlu. Kalau duduk di kamar mandi dengan duduk di luar itu pancuran di tempat duduk, maka nanti ada pola yang kedua, apakah airnya mancur atau tidak mancur. Kalau kebiasaan duduk kan airnya mancur, kalau ini kita pakai airnya tidak mancur. Nah kalau kita duduknya di kamar mandi, ingat semua riwayat yang sampai kepada kita, Nabi itu sebelum itu hanya baca bismillah. Dan disabdakan bahwa doa bismillah, berwudulah dengan bismillah. Dan dia mengatakan itu la wudu tidak sah dan berwudu wala wudu dan tidak membayar dan tidak sempurna wudu yang tidak membaca nama Allah. Nah, tapi kalau ulama tidak mengatakan apakah kalau lupa membaca bismillah bagaimana wudunya tetap sah. Ya, wudunya tetap sah. Nah, kalau kita wudunya itu nanti kalau kita baca bismillah, kalau wudunya di kamar mandi, maka tidak boleh melepaskan bismillah di kamar mandi. Maka cukup kita baca di dalam hati. Nah, kalau kita wudu, maka airnya kita kecilkan. Ini pertama, airnya dikecilkan. Lalu kalau airnya tidak mengalir, kalau airnya mengalir kita kecilkan airnya, baru terus kita mulai membasuh tangan. Jadi airnya mengalir kita basuh tangan. Ini sudah. Lalu kanan dulu udah. Kita sela-sela dari bukanya, lalu yang kecil. Nah, kalau kita pakai airnya itu tidak mengalir, maka langkah pertama itu adalah setelah kita baca bismillah, tuangkan air ke tangan, lalu terus gosok tangan. Nanti masuknya air itu ke tangan kita, air atau ember, itu tidak menjadikan air itu najis. Jadi kalau kita perlu begini, kita baca bismillah. Lalu kita gosok. Nah, lalu kita selesai dari itu. Lalu kita sini selesai. Wudu itu boleh sekali-sekali
2 kali, 2 kali, 3 kali tidak. Tapi boleh buka 2 kali, tahan sekali, itu juga boleh. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Lalu setelah itu kita basah tangan. Nah ini termasuk di antara yang sunnah-sunnah wudhu. Kita pelajari dulu. Nah ini udah pas. Rukun wudhu itu ada 4. Yang Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Basuh muka tangan sampai situ. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bah. Usap kepala kalian dan basuh kaki sampai dengan tangan. Nah, kalau Anda sudah basuh yang 4 ini, maka udah wudu udah. Nah, lalu selanjutnya apa? Setelah kita basuh tangan, lalu sekarang kita berkumur. Di antara hal yang dijelaskan bahwa kumur-kumurnya adalah wajib. Dan selalu Nabi jelaskan terkait dengan kumur-kumur ini. Gitu. Nah, berkumur-kumur apa tadi? Wajib penting, tetap tidak ada satupun riwayat Nabi pernah berkumur-kumur pakai 2 telapak tangan. Kita kalau kumur-kumur mau makan ada semua ini air mengalir aja terus. Ngapain airnya mengalir? Iya kan? Karena nanti ada jejak. Ketika apa basuh muka itu ada jejak. Ini air jangan mengalir. Kita mengalir aja terus air. Gitu. Nanti taruh kumur-kumur tidak ada riwayat Nabi kumur-kumur dengan 2 telapak. Semua riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid al-Ansari dan Bilal bin Abi Thalib. Maka kita lihat di antara sahabat itu ada yang spesifikasi meriwayatkan wudu Nabi, ada yang spesifikasi meriwayatkan salat Nabi, ada yang spesifikasi meriwayatkan bab jihad. Dan Anas bin Malik kondisinya beliau banyak bab. Nah, riwayat yang sampai kepada kita, Nabi itu berkumur-kumur dengan 1 telapak tangan. Lalu digabungkan antara berkumur-kumur dan berair itu. Adapun riwayat yang memisahkan berkumur-kumur sendiri dan sendiri, maka itu riwayat biasa dengan salah. Dan mazhab resmi Imam Syafi'i kata Imam Nawawi adalah berkumur-kumur sekaligus dengan riwayat dari 1 telapak tangan. Kalau di Indonesia kita diajari dengan 2 telapak tangan, maka itu bukan ada masyarakat. Dan itu bukan kata dari salah. Jadi kita kumur-kumur. Kita taruh ini, tuangkan ke tangan. Lalu antum ke tangannya, nanti gunakan kumur-kumur, sekali lagi gunakan untuk ke apa namanya? Kumur. Lalu antum tambah lagi airnya. Dan ketika untuk air keluar dari mulut, itu pakainya tangan. Ini diriwayatkan dari Ali bin Abi. Wa natara biyad bin Yusuf. Beliau mengeluarkan air dari Yunan. Jadi kita pakai. Jadi kalau berkumur-kumur bukan berkumur dan lainnya. Kumur-kumur di dalam bahasa Al-Baqarah. Kalau sempurnanya itu adalah tahrik kalimat filter. Jadi gerakan air itu harus digerakkan dulu. Tidak cukup dengan masuk keluar ya. Harus digerakkan. Nah, ada istimsah sempurnanya adalah jazbul ma birikil ma. Itu kita menghirup air dengan bantuan pernapasan sampai ke aksalkan, sampai ke pangkal. Jangan nanti yang bersih mungkin gini-gini. Gitu. Nah, setelah itu kita kumur 3 kali. Kalau anda sudah kumur 3 kali atau 2 kali juga boleh. Gitu. Jadi kumur setengah kemudian setengah kilo. Kalau ada kumur udah keluarkan ya. Lakukan 2 kali. Udah selesai itu baru kita masuk ke mengusap. Yang namanya muka wajib itu. Ada wajib namanya wajah itu. Ini rukunnya. Fungsi wajah. Basuh muka. Jadi dari sini muter ke sini. Sini. Jadi anda bisa kosong. Nah kalau muka harus kita pakai 2. Jadi kita kosong dengan benar. Nah, ketika kita ambil air, kita di tangan. Lalu kita basahin tangan, kita bisa kosong. Lalu ambil kotoran. Nah, ketika antum kosong, ini air mancur terus. Makanya ketika antum kosong muka, ambil air segini, tutup kerannya, lalu kosong. Lakukan 2 saja. Ini udah basah.
Jangan ambil itu luar biasa kita boroskan. Gitu. Nah selesai itu udah buka, kami udah basah, sekarang masuk ke tangan. Perintahnya wahai dia tuh tidak mau tangan sampai ke situ. Jadi diperintahkan tangan kanan dulu. Berarti ini tangan kanan 3 kali, ini 3 kali jalan kanan. Nah kalau tangan ada 2 cara. Pertama, tangan ke situ. Jadi kalau tangan situ ada begini. Ini pertama. Dalam pengambil yang kedua, nah ini aja udah. Ya. Ini aja. Lalu setelah itu baru ambil ke kiri. Kiri nanti bisa kiri kan? Jangan kanan kiri. Banyak luhurnya kiri doang. Kalau harus pakai baju dia angkat sampai ke situ karena perintahnya sampai ke situ. Basah. Ini kalau airnya tidak hancur. Tapi kalau airnya hancur bisa dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Nah selesai itu adalah udah, ini tangan udah basah. Ya kan selesai itu apa? Kepala. Nggak ada riwayat Nabi itu kepala. Gitu. Allah firmankan kepada kita wamsahu biru'usikum. Usap kepala kalian. Memang kalimat i Imam Syafi'i termasuk menafsirkan dengan kalimat madari tabai. Tapi beberapa berkata tidak ada satu pun riwayat di bahasa Arab itu maknanya tabai. Nah contohnya prakteknya dari kalau bisa ada salah. Masalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wamsahu biyadihi. Nabi itu mengusap kepalanya, kepala beliau dengan kedua tangannya. Pak aku lebih awal dong. Beliau dari depan ke belakang. Pada durasi, beliau mulai dari tempat ujungnya rambut beliau, cuma dah ini mana apa? Beliau lanjutkan ke belakang, cuma rambut menjadi makan dari badan, dapat balikan ke atas. Nah jadi kalau untuk muka kepala kita ambil air, lalu basahin tangan. Enggak ada riwayat mesti diambil. Nah setelah itu apa? Kita lihat sini, nanti bisa ini, ke sini, lalu ke sini. Udah cuma sekali. Tidak ada riwayat. Itu ya. Cuma sekali doang. Apalagi ada telinga, enggak ada riwayat. Ini air maju terus. Jadi sekali doang. Udah selesai itu, udah selesai. Sekarang tinggal kaki. Nah kaki juga, orang Indonesia unik-unik kakinya. Itu doang masuk. Kaki itu ahli. Allah firmankan waqar juga mendekat. Kaki sampai mata. Berarti kaki harus dibasuh. Nah kalau kaki itu bisa dibasuh. Nah nanti setelah dari Jumat gini. Nggak ada riwayat. Kalau belum, itu apa dia? Itu kan? Dibasuh. Kita basah, itu setelah-setelah. Nah ini ingat tadi posisi kita buka kaos kaki atau tidak pakai kaos kaki. Lalu yang kiri untuk matanya sama dibasuh. Bagus. Ingat bilangnya kaki sampai dengan mata. Nah kalau untuk kaki yang ini kita basuh dari sini. Kita basuh. Nah berarti yang pakai jilbab, maka boleh untuk mengusap di atas jilbab atau di atas surga. Jadi setelah dia usap muka, maka dia usap. Ambil air seperti biasa. Kalau laki-laki itu dia pakai sorban boleh. Tapi jangan ambil air cukup di atas jilbabnya. Ambil air cuma diusap dulu. Sama ini nanti telinga ke dalam, sekali doang. Kalau anda pakai kaos kaki, syaratnya adalah ketika anda pakai kaos kaki dulu, lalu batal, cukup anda usap di atas kaos kaki. Jadi ambil air, basahnya untuk usap ini. Gini usap. Sudah selesai. Itu praktisnya kalau anda pakai kaos kaki. Yang penting anda sudah memandinya itu tidak udah memakai.
kalau aku dulu di mall jangan sampai kaki naik wastafel gitu gosok-gosok di rumah kok. Kita lampu jalan juga. Naik. Udah selesai itu. Antum cuma udah segini. Selesai itu minum air nih. Jangan pakai sunat. Bekas dulu gitu. Kalau biayanya kita disunat dulu. Biaya itu jauh cuma sedikit. Ini langsung borosnya. Kalau saya kan selesai itu maju berdoa. Doa setelah wudu tidak ada riwayat harus menghadap kiblat, harus mengangkat tangan. Tidak ada riwayat. Antum coba membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala tambahkan dari Imam Tirmidzi Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tidak ada riwayat tambahan wajah kita di kesalahan. Sudah selesai itu. Sudah selesai. Jadi akhirnya kita bisa minum. Jadi ini biasanya kan duduk berdua. Ini sendiri tak cukup. Siapa aku dengan itu? Tanpa diarahkan kalau jadi kita bisa minum. Allah ada. Bapak itu salah satu. Anak Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah juga bisa disebutkan. Kita capek, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah menjadikan kita lebih dekat kepada Allah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan syafaat dan mengamalkan demikian. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak dijawab, kan? Ini dijawab.